Penyidik KPK menggeledah rumah dinas Gubernur Jambi, Zumi Zola, di Jalan Sultan Taha, Kota Jambi. Saat penggeledahan, Zumi Zola sedang tidak berada di lokasi. Penggeledahan dilakukan untuk menyusuri keterlibatan Zumi Zola dalam kasus suap RAPBD Provinsi Jambi 2018. Selesai penggeledahan, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen sebagai barang bukti. Penggeledahan dilakukan selama 7 jam di bawah penjagaan ketat polisi bersenjata lengkap, dan penyidik membawa sejumlah koper yang diduga berisi barang bukti dengan menggunakan 4 mobil. Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur bersama dengan penyidik Kejaksaan Negeri Kota Kupang dalam perkara tindak pidana korupsi pengalihan tanah pemerintah Kota Kupang melakukan penyitaan beberapa bidang tanah seluas kurang lebih 17.000 hektar yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang pada tanggal 24 Agustus 2020. Dalam OTT itu, KPK menyita barang bukti uang sejumlah 4,7 miliar rupiah yang diduga sebagai suap agar anggota DPRD Jambi mengesahkan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2018. Meluncur ke TKP. Siap, 86. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Hukum Acara Pidana kelas Indralaya yang beranggotakan Asti Nurul Aulia, Indah Oktariani, Indah Puspitasari, dan Nurilia Kurniawati. Di video ini, kami akan membahas tentang penggeledahan dan penyitaan. Yuk langsung aja kita ke materinya. Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Pada dasarnya, menurut KUHP, penggeledahan itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, penggeledahan rumah. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan atau penyitaan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP. Yang kedua, penggeledahan badan. Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang ada pada badannya atau di bawahnya serta untuk disita. Penggeledahan dilakukan dengan cara-cara yang diatur dalam pasal 33 KUHP yang berbunyi, pertama, dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan. Kedua, dalam hal yang diperlukan, atas perintah tertulis dari penyidik, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah. Ketiga, setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh 2 orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya. Keempat, setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan 2 orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir. Kelima, dalam waktu 2 hari setelah memasuki atau menggeledah rumah harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Penggeledahan dalam keadaan mendesak. Pada pasal 34 KUHP yang mengatur mengenai penggeledahan dalam keadaan mendesak, berbunyi, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 33 ayat 5, penyidik dapat melakukan penggeledahan, yaitu pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam, atau ada, dan yang ada di atasnya. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam, atau ada. Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat berkasnya, dan di tempat penginapan dan tempat umum lainnya. Selanjutnya, penyitaan. Menurut pasal 1 butir ke-16 KUHP, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Tujuannya untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang peradilan. Kemungkinan besar, tanpa barang bukti, perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan. Penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan, dan pemeriksaan persidangan pengadilan. Bentuk dan tata cara penyitaan. Di dalam undang-undang dibedakan beberapa bentuk dan tata cara penyitaan.
antara lain sebagai berikut. Penyitaan biasa. Penyitaan dengan bentuk biasa dan prosedur biasa merupakan aturan umum penyitaan. Adapun tata cara pelaksanaan penyitaan bentuk biasa atau umum adalah: pertama, harus ada izin penyitaan dari ketua pengadilan. Kedua, memperlihatkan dan menunjukkan tanda pengenal. Ketiga, memperlihatkan benda yang akan disita. Keempat, dalam melakukan penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan 2 orang saksi. Kelima, menyampaikan turunan berita acara penyitaan. Dan keenam, membungkus benda sitaan. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak. Mengharuskan penyitaan segera bertindak dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Dapat menempuh tata cara penyitaan yang ditentukan pasal 41 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun tata cara penyitaannya adalah sebagai berikut. Pertama, tanpa surat izin dari ketua pengadilan. Kedua, hanya terbatas atas benda bergerak saja. Dan ketiga, wajib segera melapor kepada ketua pengadilan guna mendapatkan persetujuan dari ketua pengadilan. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan. Pada ketentuan pasal 41 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengertian keadaan tertangkap tangan bukan terbatas pada tersangka yang nyata-nyata sedang melakukan tindak pidana, tetapi termasuk pengertian tertangkap tangan atas paket atau surat dan benda-benda pos lainnya, sehingga terhadap benda-benda tersebut dapat dilakukan penyitaan secara langsung oleh penyidik. Penyitaan tidak langsung. Dalam pasal 42 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memperkenalkan bentuk penyitaan tidak langsung. Benda yang hendak disita tidak langsung didatangi dan diambil sendiri oleh penyidik dari tangan dan kekuasaan orang yang memegang dan menguasai benda tersebut. Tetapi, penyidik mengajak yang bersangkutan untuk menyerahkan sendiri benda yang hendak disita dengan secara sukarela. Penyitaan surat atau tulisan lain. Yang dimaksud dengan surat atau tulisan lain pada pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah surat atau tulisan yang disimpan atau dikuasai oleh orang tertentu yang menyimpan atau menguasai surat tersebut. Diwajibkan merahasiakannya oleh undang-undang. Misalnya adalah seorang notaris. Kewenangan penyitaan. Tindakan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan keharusan adanya izin ketua pengadilan. Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuan. Itu tadi penjelasan mengenai penggeledahan dan penyitaan dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.